warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talibat fil fasli tasi bi madrasah Muallimat NU Kudus. Narju antakunna bi khair wa afiyah wa salamah. Alhamdulillah ala kulli hal. Fi hadzal liqa sanata'allam wa sanadrusu ad-darsal lughah al-arabiyyah wa fi hadzal liqa sanabhas anid darsis salis bi maudu' nuzulul Qur'an wal 'idan. Tafaddali iftahi kitabak al-kitab al-elektroni fi darsil lughah arabiyyah fi sahifah as-saminah was-salasin. As-sahifah as-saminah was-salasin. Apa kabar anak-anak siswi kelas 9 MTS Muallimat NU Kudus? Saya harap kita dan kalian semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran bahasa Arab di kelas 9 ini. Masih lewat daring. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang KD 3, yaitu pada ad-darsus salis dengan tema nuzulul Qur'an wal 'idan. Nuzulul Qur'an wal 'idan. Silakan dibuka pada halaman 38. Ad-darsus salis pelajaran 3 nuzulul Qur'an wal 'idan. Turunnya Al-Qur'an wal 'idan dan 2 hari raya. Silakan dilanjut buka pada halaman 41. An-nasyatul awal. Kita akan membacakan teksnya terlebih dahulu. Silakan disimak. Jika ada mufradat yang kalian anggap asing bisa dicatat di buku tulisnya masing-masing. An-nasyatul awal. Istami' waqra'in nas. Dengarkan dan bacalah teks. Nazalal Qur'an wa ala Muhammadin fi ghari Hira. Al-Qur'an turun pada Nabi Muhammad di Gua Hira. Al-Qur'an turun pada Nabi Muhammad di Gua Hira. Wa kana umruhu arba'ina sanatan. Dan umur Nabi adalah 40 tahun. Dan umur Nabi adalah 40 tahun. Kana Muhammadun yata'abbadu fih. Summa nazala alaihi Jibrilu bil wahyi. Wa amarahu bil qira'ah. Nabi Muhammad beribadah di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril turun kepadanya membawa wahyu. Wa amarahu bil qira'ah. Dan memerintahkannya untuk membaca. Iqra. Kana Muhammadun yata'abbadu fih. Nabi Muhammad beribadah di Gua Hira. Summa nazal alaihi Jibril. Kemudian malaikat Jibril turun kepadanya bil wahyi dengan membawa wahyu. Wa amarahu bil qira'ah. Dan memerintahkannya untuk membaca. Wa kana dzalika fil lailatis sabi'ah asyar. Fis sabi'ah asyar min syahri Ramadan. Peristiwa itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Peristiwa itu terjadi pada malam 17 bulan Ramadan. Faqala Jibril li Muhammad iqra. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, iqra. Bacalah. Iqra, bacalah. Faqala Muhammad, Nabi Muhammad menjawab,
Faqala Muhammad, Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Li'anna Muhammadan, kurang alif. Li'anna Muhammadan kana ummiyan. Li'anna Muhammadan, karena Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang ummi. Mahwal ummi, ummi itu apa? Alladzi la yaqra, alladzi la ya'riful kitabah walal qiraah. Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu ummi. Faqala Jibril iqra, Jibril berkata lagi, iqra, bacalah. Faqala Jibril iqra, Jibril berkata lagi, iqra, bacalah. Faqala Muhammad, Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Summa qala Jibril, kemudian Jibril berkata. Summa qala Jibril, kemudian Jibril berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Kalau biasanya si alaq dimaknani segumpal darah. Segumpal darah, meskipun itu nanti ada protes. Mosok ada proses penciptaan manusia dalam kandungan berupa segumpal darah, itu tidak ada. Ada yang protes seperti itu. Tapi yang jelas proses alaq itu mesti ada. Cuman alaq diartikan segumpal darah, memang ada pertentangan, ada yang protes, ada yang tidak setuju. Nah, itu kan salahnya yang memaknani atau salahnya yang salah memahami. Yang jelas proses janin dalam kandungan itu ada yang namanya alaq. Kalau dilihat dari asal maknanya alaq, itu adalah sesuatu yang menempel. Alaq, alik, alaq, alikoyak, lak, alakoyak, liku. Menempel. Jadi sebelum alaqo adalah nutfah. Nutfah. Nutfah itu hasil pertemuan antara sperma dengan ovum, sehingga terjadi pembuahan yang disebut dengan zigot. Nah, zigot inilah yang disebut dengan nutfah. Ya. Kemudian setelah menjadi nutfah zigot, dia akan mencari tempat untuk menempel, yaitu di dinding rahim. Ketika sudah menempel, inilah namanya alaqoh. Jadi alaqoh ini asal maknanya sesuatu yang menempel. Ya. Man kita sudah kadung familiar dengan makna segumpal darah. Pokoknya ngono nggih. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Sesuatu yang menempel di dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang memberi tahu dengan pena, yang memberi pengetahuan dengan pena, yang memberikan ilmu pengetahuan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam, yang memberi pengetahuan manusia tentang apa yang belum diketahuinya. Yang memberi pengetahuan manusia tentang apa yang belum diketahuinya. Tilkal ayat awwalu ma nazala minal Qur'an. Itulah ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Tilkal ayat awwalu ma nazala minal Qur'an. Itulah ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Salasata asyara sanatan.
fi Makkah. Salah satu asyara sanatan fi Makkah, selama 13 tahun di Mekah. Wa asyra sinin fil Madinah, wa asyra sinin fil Madinah, dan 10 tahun di Madinah, dan 10 tahun di Madinah. Itu tentang teks ya. Teks qiraah itu paling tidak kalian harus mengantongi beberapa mufradat. Jadi dari teks qiraah tersebut kamu bisa memperkaya mufradat, kosakata, hal-hal yang baru, kata-kata yang baru bisa kamu hafalkan dan menjadi pembendaraan kata bahasa Arab ya. Jadi tambah kaya, tambah banyak kosakata kamu yang ketahui dari bahasa Arab. Naam, kita lanjut pada halaman 42. Di sini ada gambar, disuruh mengasih caption, mengasih nas, teks yang sesuai dengan gambar. Undur ila surah al-ula. Unduri ila surah al-ula. Lihat pada gambar pertama. Itu ada gambar gua. Juga sudah ada teksnya. Captionnya yaitu Ghor Hira. Ma makna Ghor? Gua. Ghor Hira. Gua Hira. Gua Hira adalah gua ketika Nabi menerima wahyu pertama kali. Itu Nabi beribadah ya, mengasingkan diri di Gua Hira. Jadi ada dua gua yang terkenal dalam sejarah Nabi, yaitu Ghor Hira dan Gua Sur. Kalau Gua Sur itu gua persembunyian Nabi ketika hijrah ke Madinah. Kalau ini Gua Hira adalah tempat di mana Nabi pertama kali menerima wahyu Al-Quran. As-suratus saniyah yata'abbad. An-nas yata'abbad. Gambarnya orang yang belajar beribadah ya, ta'abbad beribadah dari kata abada. Ta'abbada ya ta'abbadu beribadah. As-suratus salisah, gambar ketiga, itu ada gambar orang yang sedang turun dari bus, sehingga teksnya, captionnya nazalar rikab minal hafilah. Nazalar rukab minal hafilah. Nazalar rukab, penumpang turun dari bis. Ar-rukab al-makna penumpang. Nazala turun minal hafilah dari bus. Al-hafilah bus, penumpang turun dari bus. Naam ma ya'ti. Iqra'in nas, terjemah ini sudah ada di qiraah di atasnya. Terus halaman 43, ini pertanyaan, mata wa aina nazalal Quran ala Muhammad. Kapan dan di mana Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad? Mata berarti waktu. Di teks qiraah di atas sudah ada, tinggal dicari saja. Lanjut ke qiraah Idul Fitri, istami wa'id ya, Idul Fitri, hari raya Fitri, Idul Fitri. Walil muslimin idani, bagi orang muslim ada 2 hari raya. Walil muslimin idani, bagi orang-orang Islam ada 2 hari raya. Huma Idul Fitri, yaitu Idul Fitri fit tarihil awal min Syawal, pada tanggal 1 Syawal. Fit tarihil awal min Syawal, pada tanggal 1 Syawal. Wa Idul Adha fit tarihil ashir min Dzulhijjah, dan Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa fi Idul Fitri hum yusalluna salata Idul Fitri fil masajid aw fil midan.
Wa fi idil fitri hum yusalluna sholatal idil fitri fil masajid aw fil midan. Pada hari raya Idul Fitri mereka ini kembali kepada muslimin. Mereka muslimun yusalluna sholatal idil fitri. Melaksanakan sholat Idul Fitri fil masajid, di masjid, au fil midan, atau di lapangan. Pada hari raya Idul Fitri mereka orang Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid-masjid atau di lapangan. Wahum yazurunal aqariba wal jirana liyas'alul afwa minhum minal khati'at. Wahum yazuruna, mereka mengunjungi al-aqariba, kerabat-kerabat, wal jirona, dan tetangga. Wahum yazuruna, mereka mengunjungi al-aqariba, kerabat-kerabat, wal jirona, dan tetangga. Liyas'alul afwa minhum minal khati'at, untuk meminta maaf dari kesalahan-kesalahan. Liyas'alul afwa minhum minal khati'at, untuk meminta maaf dari kesalahan-kesalahan. Wa fi Idul Adha, dan pada hari raya Idul Adha. Wa fi Idul Adha, dan pada hari raya Idul Adha. Ba'da sholati Idul Adha, setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Hum yadbahunal udhiyata, mereka menyembelih binatang kurban. Hum yadbahunal udhiyata, mereka menyembelih hewan kurban. Wa yuwazzi'una hadil udhiyata lil fuqara wal masakin, dan membagi-bagikan daging kurban kepada orang-orang fakir masakini, kepada orang-orang fakir dan miskin. Wa yuwazzi'una hadil udhiyah, dan membagikan daging kurban ini kepada orang-orang fakir wal masakini, dan orang-orang miskin. Qiraah as-saniyah, al-qiraah as-saniyah. Sekarang kita lanjut pada an-nasyatus syani. Oke, kita lanjut pada bagian at-tarkib ya, halaman 44. Ini an-nasyatus syani, membahas tentang tarkib. Untuk KD3 ini, pelajaran 3, tarkib atau struktur kalimat yang akan dibahas adalah tentang fi'il mudhari' al-majzum, fi'il mudhari' yang jazm. Sebagaimana telah diketahui, fi'il mudhari' itu bisa di-i'rabi rafa', bisa di-i'rabi nasab, dan jazm. Pada kelas 8 kemarin sudah dibahas tentang fi'il mudhari' yang nasab. Itu kapan dan harus didahului apa. Itu sudah di kelas 8 kemarin. Pada kelas 9 ini akan membahas fi'il mudhari' yang jazm, itu ketika didahului huruf-huruf yang menjazmkan atau amil jazim. Dan pada buku ini, di kelas 9 ini yang akan kita pelajari hanya 2 saja huruf jazm, yaitu lam dan la. Lam artinya itu belum, la artinya jangan. Nah, di sini ada la yang artinya tidak, ada la yang artinya jangan. Kalau la artinya tidak, itu fi'il mudhari'nya rafa. Ya, fi'il mudhari'nya rafa, itu la artinya tidak. Tapi kalau la nehi, la yang artinya jangan, fi'il mudhari'nya jazm. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui alamat jazmnya, karena nanti bentuk soal-soal yang diujikan itu diantaranya adalah menanyakan alamat jazmnya. Alamat jazm fi'il mudhari' itu ada 3. Yang pertama sukun, yang kedua itu membuang non, yang ketiga membuang huruf elat. Yang sukun, lihat contohnya, lam yaketub azizun ad-dirasata. Lam yaketub. Jika fi'il mudhari' itu sahih akhir, fi'il mudhari' yang asli tidak ketambahan
Domir itu dia alamatnya sukun. Dan huruf terakhirnya tidak berupa alif ya wawu. Seperti kataba yaktubu, huruf terakhirnya ba, maka dia sukun. Lam yaktub, belum menulis, aziz ad-dirasata, pelajaran. Alamat yang kedua adalah membuang nun. Ini manakala fi'il mudhari'nya itu diakhiri dengan syai'un. Syai'un adalah domir alif tasniyah, domir wawu jamak, dan domir ya muannas mukhatabah. Ya, jika fi'il mudhari' bertemu dengan domir alif, domir wawu, domir ya, maka alamat jazmnya adalah membuang nun. Fi'il mudhari' ditambah alif nun, misalnya yadhabu ditambah alif nun, yadhabani, tadhabani. Fi'il mudhari' yadhabu ditambah wawu nun, yadhabuna, tadhabuna. Fi'il mudhari' ditambah ya nun, tadhabina. Itu namanya fi'il mudhari' yang bertemu dengan syai'un atau lebih dikenal dengan af'al khamsah. Maka alamat jazmnya membuang nun. Seperti contoh kedua, lam yadhabu ilal madrasati ma'an. Ya, asale yadhabuna ada nunnya, yadhabuna. Berhubung dipasang lam jazm, maka nunnya hilang. Lam yadhabu ilal madrasati ma'an. Mereka belum berangkat ke madrasah semua. Lam yadhabu atau bersama-sama. Contoh nomor 3, lam taqra'i. Lam taqra'i ini asalnya ada nunnya. Taqra'i na fi'il mudhari' taqra'u dipasang ya nun menjadi taqra'ina. Ya, karena ada lam jazm maka lama jazmnya membuang nun. Lam taqra'i. Kamu perempuan belum membaca Al-Qur'ana ba'da sholatil maghrib. Setelah sholat maghrib ya Khadijah. Kamu belum membaca Al-Quran setelah sholat maghrib, hai Khadijah. Ini menunjukkan ya ini adalah untuk perempuan. Kamu perempuan. Contoh nomor 4, lam arji minal madrasah. Ya, dari kata roja'a yarji'u. Fi'il mudhari' yarji'u diawali alif, diawali hamzah a yang artinya saya. Ini alamatnya sukun karena tidak ada tambahan domirnya. Lam arji minal madrasah, saya belum pulang dari madrasah. Itu yang lam. Yang la ini bermakna larangan, jangan. La tajlis alal kursi ya Ali. La tajlis alal kursi ya Ali. Jangan duduk di atas kursi ya Ali. Ini karena yang dilarang adalah satu orang laki-laki, maka fi'il mudhari'nya tanpa tambahan domir apapun. La tajlis disukun. Karena yang dilarang ini adalah satu orang laki-laki, maka fi'il mudhari'nya tidak usah ditambahi akhiran domir apapun. La tajlis alal kursi Ali, jangan duduk di atas kursi Ali. Kalau Ali ini diganti perempuan ya Fatimah, maka ditambahin domir ya. La tajlisi alal kursi ya Fatimah. Kalau laki-laki banyak yang dilarang, seperti contoh nomor 2 ya aulad. Ya aulad ini jamak laki-laki, jamak taksir untuk laki-laki. Maka fi'il mudhari'nya ditambahi wawu. Takallama ya takallamu diakhiri wawun nun. Tatakallamuna asale ono nune. Ya. Nune hilang karena jazm. La tatakallamu asna'ad dars, janganlah kalian berbicara di tengah-tengah pelajaran ya aulad. Karena aulad maka fi'il mudhari'nya dipasang wawu, asale ono nune. Tatakallamuna nune hilang. Karena yang nomor 3, contoh nomor 3, karena yang diperintah, yang dilarang itu Fatimah, ya Fatimah, maka fi'il mudhari'nya ditambahi ya. La tashrobi al-khamra ya Fatimah, janganlah minum khamr
hei Fatimah, inna haram, itu adalah haram. Tashrobi, ingat-ingat karena Fatimah ditambah ya, asalnya ono nune, tashrobina. Terus la tadkhula al-baita qabla salam. La tadkhula al-baita qabla salam ya Hasan wa Husain. Karena dua orang Hasan dan Husain, maka fi'il mudhari'nya ditambah alif tasniyah. Tadkhulu tambah alif tadkhula, asale ono nune tadkhulani, karena jazm nunnya hilang. Janganlah masuk ke dalam rumah sebelum salam, hei Hasan dan Husain. Lihat di bawahnya, fi'il mudhari' yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, nafa'alu. Ini fi'il mudhari' pada kolom pertama yang belum dipasang lam atau la. Setelah dipasang lam, lihat kolom kedua, itu menjadi lam yaf'al, lam yaf'ala, lam yaf'alu. Jadi yaf'alu dipasang lam jadi lam yaf'al. Yaf'alani asale ono uni dipasang lam jadi lam yaf'ala. Yaf'aluna asale ada nun dipasang lam jadi lam yaf'alu. Taf'alu asale dhammah dipasang lam jadi lam taf'al. Taf'alani nunnya hilang jadi lam taf'ala. Yaf'alna masih sama lam yaf'alna. Taf'alu lam taf'al. Taf'alani lam taf'ala. Pada yang nomor 6 yaf'alna, nanya di sini tidak bisa hilang ya, karena dia bukan af'al khamsah. Taf'alani lam taf'ala, taf'aluna lam taf'alu. Af'alu naf'alu. Ini bisa dilihat perubahannya. Terus yang kolom ketiga itu dipasang la. Dipasang la. Yang bisa dipasang la itu fi'il mudhari' pada urutan ke-7. Dari pertama sampai ke-6 tidak bisa. Yang bisa dari urutan ke-7 taf'alu. Pasang lam jadi la taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Urutan kedua terakhir tidak bisa dipasang la nehi. Wallahu a'lam bishawab.